Oke, kembali kita sahabat belajar. Kita ketemu pada season kedua ini, tetap kembali pembahasan tentang kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia masuk pada benua Amerika. Nah, penasaran kan bagaimana itu benua Amerika? Amati ya gambarnya, benua Amerika, bagaimana kira-kira kondisi alamnya. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa benua Amerika Serikat memiliki kondisi alam ya seperti iklim sedang dengan 4 musim. Nah, begitu juga yang kedua, kondisi alam benua Amerika topografi sangat beragam seperti pegunungan, gurun, dataran rendah, dan gletser. Dan yang terakhir, kondisi alam benua Amerika Serikat, kenampakan alam yang terkenal ada Sungai Mississippi, air terjun Niagara, dan lembah Grand Canyon. Canyon ya. Jadi itulah kondisi alam dari benua Amerika. Nah, benua yang berada pada benua Amerika Serikat yaitu benua Chile. Coba amati ya. Benua Chile ini adalah benua yang terkecil dan yang terhempit dan yang terpanjang. Bagaimana kondisi alamnya? Mari kita perhatikan kondisi alam pada benua Chile, yaitu memiliki negara yang terpanjang dan tersempit di dunia. Dan begitu juga yang kedua, kondisi alam, kenampakan alam yang terkenal yaitu gurun Atacama. Dan yang ketiga, 2/3 bagian Chile terletak pada lempeng Naja. Wah, cukup menarik ya sahabat belajar. Nah, Amerika Selatan, kita masuk juga bagaimana piramidanya. Tahu kan bagaimana piramida Amerika Selatan? Ya, kegiatan ekonomi penduduk didominasi sektor agraris atau pertanian. Dan dikenal juga sebagai wilayah Amerika Latin. Dan yang berikutnya, kondisi perekonomian beberapa negara relatif kurang stabil. Begitu juga Amerika Utara. Perhatikan dinamikanya ya. Bagaimana kondisi alam di Amerika Utaranya? Penasaran kan? Nih, dinominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika dan Kanada, laju pertumbuhan penduduknya sangat rendah dan perkembangan teknologi sangat maju. Oke, kita masuk kepada kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Penasaran kan? Iya, bagaimana ya kondisi alam pada benua Afrika dan kondisi alam di benua Afrika itu yang kita ambil adalah Mesir. Sudah tahu ya bagaimana itu Mesir? Iya, kondisi alamnya terletak di kawasan Afrika Utara, sebagian besar berada di daerah subtropis, cenderung kering atau disebut dengan arid. Dan yang kedua, di benua Afrika di bagian Mesir, kondisi alamnya dilewati aliran sungai Nil. Inilah yang terkenal sungai terpanjang ya, dan terdapat di pegunungan Signal. Iya, begitu sahabat belajar. Dan yang ketiga, kondisi alam bagian dari benua Mesir sebagian besar bertutup lapisan batuan gamping. Cukup menarik ya, sahabat belajar. Nah, kita masuk lagi kepada negara benua Nigeria. Penasaran ya bagaimana itu kondisi alamnya? Iya, kondisi alam
benua bagian di Nigeria adalah beriklim tropis. Tidak jauh beda ya dengan negara Indonesia. Dan yang kedua, kondisi alamnya juga terdapat kenampakan berupa gurun pasir, ada padang rumput, gunung batu, dan rawa-rawa. Dan yang terakhir, kondisi alam pada benua di Nigeria terdapat sungai Niger. Iya, cukup menarik ya guys ya. Oke, sekarang kita melaju kepada kondisi kependudukan. Kira-kira gimana ya kondisi kependudukan? Kita amati dong piramida penduduk di benua Afrika. Cukup jelaskan bahwa penduduk di benua Afrika itu berkulit hitam. Ya, cukup jelas kondisi kependudukan benua Afrika, jumlah penduduk besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Dan yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Dan yang ketiga, banyak masalah penduduk berupa kesehatan, perekonomian, dan tingkat pendidikan yang sangat rendah. Nah, begitu juga bagaimana bagian-bagian di benua Eropa yaitu Inggris dan Prancis. Nah, bagaimana kondisi alam di benua Eropa bagian Inggris? Nah, sangat penasaran tidak? Kita perhatikan ya. Kondisi alam di negara Inggris itu dipengaruhi arus laut yang panas atau disebut dengan Gulf Stream yang sejuk dan basah. Dan yang kedua, kondisi alam dari negara Inggris ini di daerah iklimnya sangat subtropis. Dan yang ketiga, terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental. Cukup jelas ya, sahabat belajar. Nah, kita melaju lagi kepada bagian benua Eropa, yaitu negara Prancis. Apa yang terkenal dari negara Prancis, sahabat belajar? Sudah tahu ya? Pasti Anda ingin ke sana hanya berfoto saja mungkin, tapi itu bukan itu yang menjadi bahan pembahasan kita. Kita amati bagaimana kondisi alam dari negara Prancis. Sebagian besar negara Prancis yaitu daratan, di mana di Prancis itu merupakan daratan yang sangat rendah. Dan yang kedua, dari negara Prancis terdapat cekungan yang dikenal sebagai Masif Sentral. Bagus sekali, benar. Iya, sekarang kita masuk pada kondisi kependudukan. Kira-kira gimana ya kependudukan di bagian benua Australia ini? Ya, kita mengenal di bagian benua Eropa, ya, sudah terdapat kita kenal bahwa kependudukannya itu cukup menjadi fenomena ya. Nah, fenomena seperti apa? Terjadi fenomena aging population. Dan tingkat pertumbuhan penduduknya sangat rendah. Ya, dan begitu juga kondisi kependudukan di benua Eropa ini, tingkat kesehatan, perekonomian, dan pendidikan penduduk relatif baik. Dan dari penduduk Eropa ini dikenal banyak negara-negara maju. Cukup hebat